Dibuka di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Syirik iku ana loro. Syirik itu ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali, aku yakin orang yang hadir di sini majelis bebas. Alhamdulillah. Jali ku jelas. Cuman syirik khafi inilah Bapak Ibu yang sering tidak dijelaskan di tengah masyarakat, dan inilah yang menjadikan salah satu faktor ketika jenengan sholat iku gak bisa ketemu Gusti Allah, alias gak iso khusuk. Nafsu mlebu nang ati jebret, ngiling ngejak iling perkara urusan dunya. Nggih mboten? Iki persoalane. Syirik khafi iku syirik sing halus. Air katanya halus, lebih halus lagi. Contoh ini contoh. Di depan saya ada air. Ada air. Bila mana saya haus, saya harus minum. Halusnya hilang badan. Oke. Berarti kita punya iman, punya keyakinan kalau air ini bisa menghilangkan rasa. Oke. Kalau tanya, air iki makhluk apa kholik? Makhluk nggih? Oke. Buka di dalam surah Maidah ayat 76. Al-Maidah. Di situ Allah katakan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Bertentangan berarti. Gitu? Selain Allah disebut makhluk, termasuk air. Paham nggih? Oke. Lah terus kalau Allah itu hanya Allah yang bisa menghilangkan, yang bisa mendatangkan manfaat berbentuk menghilangkan rasa haus dan bisa mendatangkan mudarat, berarti sejatine sing ngilangi ngelak utawi haus tadi bukan bertentangan. Oke, tak jabarke. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun, termasuk air. Kok gak eruh? Lah gitu nggih? Kok kita tidak tahu? Nah ini Allah dawuh dalam satu ayat, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala iki Allah yang dawuh, apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, aku iki di mana? Jawablah Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya saya, aku Allah itu lebih dekat. Dekat, Pak. Bahkan di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Allah iku di awal, di akhir,
ning jaba ya ning di dalam dan di luar. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak tahu? Karena Allah itu padahal dekat. Lah gitu toh? Jawabannya simple. Password yang kedua, jasad Allah kasih mata disebut ainul basyariyah ini. Percaya atau enggak? Allah kasih mata ruhaniyah kita disebut ainul basirah. Cara Kanjeng Nabi dawuh ainul basirah meripati ati iku adalah imanul hak. Iman sing bener ya iku ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan iku iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Tatkala kau meminum air, hatimu, meripat hatimu, mata hatimu seakan-akan bisa melihat sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ilam taroh, apabila mata hatimu tidak bisa melihat Allah, maka kau akan merasa, meyakini kalau kau selalu dilihat Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut? Oke. Gara-gara iman kita belum ihsan itu Bapak Ibu, akhirnya air ini sebagai hijab tutup aling-alinge meripat ati sampean kali kula, sehingga kita tidak pernah tahu sejatine Gusti Allah, wujudnya Allah kita tidak akan tahu. Wis cara jenengan salat, jenengan iki sing mesti nontok tembok. Lah ngoten nggih? Nyawang sajadah, nyawang imam. Kadang-kadang imame iku pakai kaos ada tulisan miwon, itu kita baca Allahu Akbar ning ati maca miwon. Nggih mboten? Lah ini padahal Allah itu dekat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah bagi umat Islam sudah diterangkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Bagi umat Islam Tuhan kita namanya Allah. Fa'buduh, sembahlah Allah ini. Nah ini bagaimana nyembah ini? Nanti diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, materi kita ayat berapa tadi? 238. Berarti Allah miturut Al-Quran ini adalah ismudzat, namanya Tuhan kita. Di mana ada nama, mesti ada yang memiliki nama. Siapa yang memiliki nama Allah? Diterangkan di dalam surat Al-Isra tadi, ya, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra, dialah zat yang maha suci, yang memperjalankan panjenengan songko omah sampai di sini, dari rumah sampai di sini. Sebab jenengan kali kula manakala tidak dijalankan oleh Allah, kita sebagai makhluk tidak akan pernah bisa berjalan sendiri.
Bisa diterima? Oke. Berarti password pertama tadi adalah mata itu ada dua, ainul basyariyah dan ainul basiroh. Wis, password sing terakhir, sing ketiga. Sudah imankah sampean kali kula ning ati bahwasanya la haula wala quwata illa billah? Artinya seluruh makhluk apapun itu tidak punya daya upaya apapun dalam hal bergerak, dalam hal melihat, berbicara, mendengar, apapun, wala quwata, dan tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Tetapi barangkali itu ada sesuatu gerakan pada diri makhluk, semata-mata datangnya illa bil. Percaya apa enggak sampean? Iku hadis Qur'ane, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah iki sing nyiptake panjenengan kali kula kabeh. Gusti Allah iku menciptakan makhluk seluruhnya, wa ma ta'malun. Apa yang timbul dan muncul pada diri makhluk iku semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu. Wis percaya apa enggak ning ati sampean ngeten? Nek percaya telung password kata kunci aku yakin jenengan mengki paham apa yang kukatakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun masuk pada surat Al-Baqarah. Inilah ayat yang mengajari kita supaya ketika jenengan sholat itu bisa muraqabah pada Allah, bisa musyahadah pada Allah. Wis, tolong nek ilmu iki pun sampean fahami, sampean beto mantuk, empun dibiarkan. Sampean praktek nih, setuju? Halo? Setuju? Wis, sampean lakoni sak mampu jenengan. Ngoten nggih? Pun. Monggo, ayo dibuka Qur'an ini. Hafidu dong reksa sira kabeh. Ana papane. Oh, gak wis. Alas sholawati ay al maktubah. Tegakkanlah, jagalah sholat 5 waktu ini. Berarti iki sholat yang dilakukan, yang dijalankan oleh jasmani. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditambah-tambahi sholat-sholat sunnah, monggo sak kerso panjenengan. Pun ini sudah ditata di dalam hukum syariah. Syariat Allah yang diletakkan pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan terhadap kita sebagai umatnya. Sehingga mengapa Isra Mi'raj itu kok yo berbicara masalah sholat, kok gak bicara masalah ibadah yang lain? Karena sholat ini sesuatu ibadah yang paling penting. Paham? Wis. Wassolawah iki jamak, artinya akeh. Makanya ada 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat miturut syariat diawali takbir, dipungkasi salam. Niki dereng menyentuh keruhaniah, belum Pak, belum. Jenengan harus mencukupi syarat sahnya sholat, mencukupi rukun sahnya sholat. Loh, ini urusannya dengan ilmu yang sudah ditata di dalam hukum syariah.
Dan ini wajib jenengan pahami sesuai kemampuan panjenengan masing-masing. Pun iki salat syariat. Jenengan nek boten rusake kalimah berikute wassolatil wusta. Nggih niki Pak. Siapapun kita, apapun status kita, masio kita itu ngalim, mohon maaf sundul langit, kalau wassolatil wusta ini tidak dijaga, nggak bisa Pak jenengan kali kulo ini menjalankan sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Bertemu Allah. Boten saged. Padahal tujuan hakikatnya sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Syarat menyembah dikatakan benar apabila yang menyembah ketemu sopo sing nyembah. Sopo sing disembah itu loh. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengapa di dalam Islam itu lewat surat Al-Baqarah 208 wajib umat Islam itu ngelewati syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ada di situ. Di dalam Al-Quran ada 4 kalimah tauhid Pak yang mendidik kita. La ilaha illallah yang melahirkan dzikir jahr, diucapkan di lisan di dalam syariat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dzikirnya. Di dalam thariqah kita diajarkan Allah lewat kalimat tauhid di dalam Al-Quran, la ilaha illa huwa, yang melahirkan dzikir siri atau dzikir khafi, dzikir yang dikumandangkan di dalam hati, tidak di lisan. Tergantung thariqah sampai nopo mawon yang muktabaroh, silakan. Di situ jenengan akan dibimbing dzikir siri di dalam hati setiap napas, Allahu Allahu Allah di situ. Ini proses. Tapi jangan lupa Allah juga mendidik kita di dalam kalimat tauhidnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang melahirkan dzikir sirul asrar, di mana dzikir yang sudah tidak terucap baik secara lesan maupun hati, sebab Allah itu sudah dekat. Anta itu dekat Pak. Anta itu dekat sudah tidak menyebut namanya, tidak. Hati diamnya hati ada di pos su'aul basyiroh wa ainul basyiroh wa hakul basyiroh. Artinya hati duduk di rasa, di imanul hak. Inilah ihsan kata Kanjeng Nabi. Setelah itu ainul basyiroh. Ainul basyiroh berarti jenengan suluk iku bisa wusul bertemu Allah di makom musyahadah. Lalu hakul basyiroh menyatakan kalimat tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, siapapun kita, apapun status kita di mata manusia, bila mana jenengan belum menjalankan wassolatil wusta, boten saged jenengan iku saged usul datang Allah. Miturut sistem lo ya. Jenengan kali kula nggak bisa khusyuk waktu sholat itu. Apa wassolatil wusta? Inilah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Paham? Mana sholat ruhaniyah? Buka di dalam surah Al-An'am
ayat 79. Al-An'am ayat 79. Dicatat, kalau nggak sempat buka di sini dicatat, nanti dibuka di rumah. Ini menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika saat Nabi Ibrahim sebelum masuk ke ranah sini, beliau itu sesaat menerka bulan, bintang, matahari ikut Tuhan. Sempat begitu. Tapi ketika sudah bertemu wahyu Allah dalam surat Al-An'am 79, di situ Allah katakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ku arahkan wajah ruhku, ku hadapkan, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah yang sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan seluruh alam ini. Berarti rutuwe udan tadi sing ngerutuhno Gusti imane teng mriku sampean kok. Gremes itu adiknya hujan. Bisanya jatuh itu sebab sing jatuh no Gusti Allah lewat nyuruh malaikat setiap sak tetes air dibawa oleh sampean ojo ngimani malaikate, kudu ngimani sak temene Allah itu yang agawe semua apa yang terjadi di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama dengan air tadi, Allah mentajalikan datnya terhadap air sehingga air ini seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Yang sebenarnya yang bisa menghilangkan rasa haus adalah Allah. Yang Allah innahu bikulli syai'im muhit, melimputi segala hal apapun baik di dalam maupun di luar. Pun sampeyan tingali mriki, sedaya wajib ningali mriki. Iki lho wujude Allah, tak kandhani sampeyan. Sampeyan tingali mriki. Bukan udara loh ya, bukan oksigen. Empun ditingali mripat dohir, nek jenengan ningali mripat dohir kosong dadine. Sampen tingali mripat ati yaiku iman. Wa nakhnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan aku kata Allah lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Berarti Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Inilah yang dimaksud wassolatil wusta. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Di wajah ruh sampean iman tadi lho Pak. Nek wajah jasad nggih niki umur 80 tahun 90 tahun tuwek nggih, ayune ilang, gagahe ilang, mlaku longgo suwe tetek ngoten mawon, tangi wis golek-golek gecokan nggih mboten, asam aurate metu. Kalau wajah ruh Pak, khalidina fiha abadan, kekal.
Lah ini loh, ayo kita sucikan sebelum kita berangkat menuju Sang Yang Suci. Karena Allah tidak akan pernah menerima ruh siapapun manakala ruh itu masih dalam keadaan kotor, alias kotor, masih ada syirik khafi. Contoh nih, wow, aku beriman yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah air. Iki syirik khafi. Lembut nggih? Ini nggak pernah diterangkan di tengah umum. Makanya kita sebagai umat Islam nggak mengenal. Karena tidak ditaklimkan kepada kita. Makanya saya jauh-jauh dari Jawa Timur, kota Mojokerto, saya rawuh di sini. Saya sebetulnya adalah silaturahim, membawa amanah dari Allah untuk menyampaikan tentang masalah ini. Tetapi la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini yang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat zaman kenabian, silahkan diterima, silahkan ditolak, itu gak popo. Berarti tidak ada paksaan. Jadi saya tidak boleh memaksa Anda harus iman dengan apa yang saya sampaikan ini. Ndak, niku tak kembalikan pada jenengan, terserah panjenengan. Sebab saya ini balagu minkum, tugas saya hanya menyampaikan. Saya tidak punya hak untuk membuat jenengan beriman atau tidak. Tidak. Itu bukan ranah saya. Paham Pak Bu nggih? Pun. Wassolatil wusta. Bagaimana caranya sholat roh sampean iki? Ketika jasmani sampean takbir sampai salam, tolong sekali lagi, sampean catat, tolong hati sampean harus merasakan, harus meyakini bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam sholat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata-mata dari kita. Pun itu sampean harus merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan. Inilah Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Paham? Tapi harus sampai rasakan. Rasa iku iman. Qur'ane iman, Jawani rasa, Indonesia rasa. Rasa gak mungkin bohong. Kalau ini bukan air putih, apa iki? Larutan. Tatkala kita minum pasti rasa larutan. Kita makan jeruk, gak mungkin terasa rasa larutan, pasti rasa jeruk. Berarti disimpulkan rasa itu gak pernah bohong. Mestinya gitu. Jadi tolong ati sampean tatkala jasad iki mau sholat, ruh atau hati sampean harus merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan. Yang hadirnya Allah itu mulai zaman dahulu sebelum zaman azali wis ada. Di dalam maupun di luar jenengan. Karena beliaulah akhirnya jasmani sampean bisa ambekan, bisa melihat mata, telinga bisa mendengar, jasad bisa bergerak. Tolong ati sampean sibukno zikir kuwi. Itulah yang kusebut sirul asror. Jikalau sirul asror rasa itu tadi mudah muncul dalam diri jenengan, jenengan dorong di dalam zikir sir atau zikir khafi, keluar masuk ucap Allah dalam hati, silahkan lakukan.
Jikalau sholat sampai nek gak khusuk nang Mojokerto, bondemen kula ambek iki. Ngerti bondem? Disawat, dibalang, lempar saya dengan ini. Sebab setelah kalimah wassolatil wusta, sampean terusno, wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Kalau jenengan sudah betul-betul melaksanakan sholat baik secara jasmani lebih-lebih rohani, maka terjagalah kekhusyuan Anda. Wa qala aidan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh damai hati seorang mukmin tatkala sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk iku bertemu Allah. Lah jenengan kok ya ning kono bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirimu, iku makrifat sing paling endek, paling rendah. Dan atau jenengan merasa selalu dilihat Allah, iku makrifat yang paling rendah. Ana wong dingkluk khusyuk, Pak. Saking khusyuke ngrungokno dingkluk. Tapi nggih balik. Lah jenengan dingkluk gak balik, iku jenenge wong ngantuk. Insyaallah mugi-mugi apa ilmu yang disampaikan ini estu disertai Allah hidayah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi panjenengan kalih kula. Bapak Ibu, kula mek titip setunggal. Nek jenengan pingin sholati khusyuk, itu tadi caranya. Tetapi ingat, sholat roh iku tidak hanya dilakukan waktu jasad sholat, enggak. 24 jam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah namanya menyembah. Jenengan waktu kerja tolong zikir wau sampai beto, sampai asto, sampai praktekno di dalam waktu kerja dengan semampu panjenengan masing. Ibu-ibu waktu ning pawon di dapur masak hulek-hulek, krono bapake sak wulan kei blonjo iku mek 300.000 ambek ngrumeng atine ngrundel. Dawek 300 lombok tok iki tempe. Aja. Jenengan ngulek niki lho. Ati sampean kudu sambungke menyang Allah. Sebab manakala tidak ada Allah di dalam dan di luar tangan jenengan, gak mungkin tangan iso ulek. La haula wala quwata illa billah. Sambil ati ngucap Allah, 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 wis ta sampai nek gak cinta sampai nang Allah ketoken guluku. Estu. Buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran, iki pau penting Ali Imran. Jikalau kau ingin cintamu diterima Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih, jikalau kau ingin syirikmu ikut dihilangkan Allah dan diterima Allah, bisa wusul datang Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutono nabimu. Siapa Pak Nabi kita? Muhammad ibnu Abdillah, wahuwa la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Betul? Wis ikutono Kanjeng Nabi. Umpama iki sing dawuh Kanjeng Nabi, jikalau cintamu betul-betul diterima oleh Allah
dan kau dijadikan sebagai kekasih seperti saya, kata Rasul, fattabi'uni, maka ikuti aku. Pertanyaannya, ngikuti panjenengan ya Rasul, iku yang bagaimana? Kita umat di akhir zaman, Pak, tidak bisa mengikuti zaman kenabian dulu. Iya, kalau sahabat tahu bagaimana Rasulullah itu, lah ngaten nggih? Terus kita itu bagaimana? Dikatakan, ikutilah mereka yang setia padaku, yang disebut tabi'ina sholihin. Inilah penerus Rasulullah. Ngikuti yang bagaimana? Jasmaniyah muto atau hukum syariah torikoh, hak ruhaniyahmu iku taat atau hukum hakikat supaya bisa makrifat dateng Gusti Allah. Jasmanimu iki taat atau hukum syariah, mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Ruhaniyah sampean ngagemo akhlak ilahiyah, hukum hakikat. Itulah dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Nah ini yang disampaikan Rasulullah, dinut tauhid ini. Ikuti Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itulah salatnya Kanjeng Nabi, wassolatil wusta. Dilakukan terus menerus zikir itu. Nyun sewu, Pak. Apa yang dilakukan Rasulullah yang terkait dengan ruhaniyah setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin terkesan ditutup-tutupi. Terkesan. Para masyayikh mengajarkan kita tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat itu terkesan ditutupi. Nggak seperti umum gini. Enggak. Karena apa? Pada saat itu memang beliau-beliau khawatir ada fitnah. Sehingga bila mana terpaksa disampaikan, pasti di dalam tempat khusus yang datang bertanya dan ingin diajarkan, baru disampaikan. Itu pun dengan bahasa kinayah, dengan bahasa isyarah, tidak terang-terangan. Estu. Saya teringat saat tahun 76, Bu. Saya masih kelas ibtidak, kelas 4 kalau nggak salah. Abah saya membimbing saya terkait masalah dinut tauhid lewat thariqah Qadriyah wa Nasabandiyah. Langsung saya dibeat Abah kula piyambak. Tidak dijelaskan seperti pada sore hari ini, ndak. Karena apa? Dulu takut fitnah. Ya, saya berani menyampaikan ini karena ayatnya terusnya liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Walaupun saya dicaci maki oleh banyak orang, tetap hal itu saya sampaikan. Mohon maaf Pak, saya sudah 23 tahun berdakwah yang seperti ini. Oke, nggih. Kalau terus akan dikit nggih. Di situ keluh kesah saya diusir dari kampung negeri saya. Saya pun tidak bergeming, tetap saya sampaikan. Bahkan tahun 2010 saya dipenjara 3 tahun. Bayangkan, tetap saya jalani. Di dalam LP pun saya sampaikan di warga binaan. Pokoknya saya tidak akan berhenti. Karena saya yakin ini dulu pernah disampaikan Rasulullah. Ketika disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Ali lewat kasus Karbala
beliau dan putunya Hasan Hussein itu dibunuh. Udah, akhirnya 2014 banyak masyayikh yang mulai berani untuk menyampaikan di tengah umum. Udah, ini sebagai gambaran saya. Kisah apa yang terjadi pada saya tidak semudah kami membalikkan telapak tangan. Jerit Pak, jerit, estu jerit. Alhamdulillah Allah meluaskan umat sekarang bisa menerima. Karena jujur saya memakai sistem wasilun bukan majdubun. Sistem di mana mengikuti Rasulullah, syariatnya dijogo, hakikatnya ya dijogo. Inilah yang dimaksud fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urusan umat mau mengikuti monggo, ora yo monggo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masuk kesimpulan. Kita semua akan mati. Kapan itu datangnya semua kita tidak tahu. Umur kita tinggal berapa tahun, lekas gunakanlah untuk mendidik rohaniah ini di jalur hakikat. Dengan begitu jenengan belajar lewat sholat syariat itu nanti akan jadi benar. Menyembah pada Allah dengan yang sebenar-benarnya menyembah. Yang menyembah akan tahu siapa sebetulnya yang kita sembah. Selama ini kita sebut sebagai Allah. Fa'buduh, jikalau jenengan mau untuk melaksanakan ini, fa'buduh, hadza utawi menyembah yang demikian, maka itulah siratum mustaqim, disebut jalan yang lurus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita teruskan, di sini ada panitia untuk memperjalankan serban, ya. Wis serban kuwi kingko sampean damel, nanti gak usah tak gomuluh maneh, enggak. Serbanku tak hadiah nonang mriki panitia, dengan harapan tafaul saya mudah-mudahan jenengan purun meraktekno sholat dengan khusyuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo. Salatullah salamullah ala toha rasul. Rasulillah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah Tullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun kesimpulan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Sisa umur kita entah tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Lekas kembalilah ruhaniyah kita untuk bertemu Allah dengan cara jadikanlah sholat secara syariat sebagai media ruhaniyah Anda bertemu Allah. Caranya bisa bertemu ketika waktu sholat, berzikirlah hati jenengan. Carane zikir ngerasa ngimanno yen sak temene urip di dalam dan di luar diri jenengan itu Allah itulah yang menggerakkan. Paham? Pun iki sampean praktekno tidak hanya di dalam waktu sholat, juga di luar seluruh aktivitas di luar sholat. Iku lho sing disebut zikir. Zikir iku eling, eling iku sadar bahwasanya semua apapun ini yang berperan hanyalah Allah. Pun nggih, pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ibu, bapak, apa keterangan saya yang kurang bisa diterima, kurang paham, atau pertanyaan yang lain, monggo. Ada yang bertanya, kami persilakan. Izin Pak Kades nggih. Nggih, tolong dikasih mic. Barangkali ada yang bertanya ngacung. Yang bertanya ngacung. Wonten boten? Berarti semuanya ku anggap faham. Amin ya robbal. Wis, nek wis paham iku ilmu. Biar manfaat praktekno sak mampu jenengan. Senajano jenengan ambek lungguh tok ngeten lho. Waktu istirahat. Napas mlebu metu sing lebokno sapa? Sing ngetokno sapa? Ati sampean kudu sadar eling yen sedaya iku adalah Allah. Yang Allah bukan nama, maksud saya wujudnya Allah, yang wujudnya laisa kamislihi sayun, yang tidak bisa jenengan serupakan dengan sesuatu apapun. Ini loh Pak, paham? Wis, muga-muga ilmu ini tadi
disarangi Allah hidayahnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan jenengan iki dikersakake saged meraktekne dan menjadi satu ilmu yang barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.